Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Video kali ini kita akan membahas tentang unsur, senyawa, dan campuran. Materi IPA SMP kelas 7. Adapun tujuan pembelajaran pada video ini yang pertama yaitu menjelaskan pengertian unsur, 2. Menjelaskan pengertian senyawa, 3. Menjelaskan pengertian campuran, 4. Memberikan contoh unsur, senyawa, dan campuran. Tahukah kamu, emas yang diperoleh dari alam dari hasil tambang itu diolah dulu dengan cara dilebur, kemudian diukir sedemikian rupa untuk memperoleh bentuk yang diinginkan. Misalnya berupa perhiasan cincin, gelang, kalung, dan lain-lain. Emas adalah salah satu unsur yang ada di alam. Apakah unsur itu? Mari simak penjelasannya. Unsur, yaitu zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana dengan cara kimia biasa. Contoh unsur yaitu Cu untuk tembaga, Ru untuk retenium, Rh atau rhodium, Pd untuk palladium, Ag atau yang disebut perak, Re atau rhenium, Us atau osmium, Ir atau iridium, Pt atau platina, Au atau aurum atau emas, dan Hg untuk raksa. Bagian terkecil dari unsur adalah atom. Misalnya, pada unsur oksigen, maka atom penyusunnya adalah O. Unsur hidrogen tersusun atas atom-atom H, unsur karbon tersusun atas atom C, dan unsur besi tersusun atas atom Fe. Berikut cara pemberian lambang unsur menurut Berzelius. Setiap unsur dilambangkan dengan satu huruf, yaitu huruf awal dari nama latinnya. Huruf awal ditulis dengan huruf kapital atau huruf besar. Untuk unsur yang memiliki huruf awal yang sama, diberikan satu huruf kecil dari nama unsur tersebut. Contoh karbon dilambangkan dengan C besar, kalsium dilambangkan dengan Ca. Unsur di alam dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu unsur logam dan unsur non-logam. Perbedaan unsur logam dan non-logam seperti pada tabel berikut. Logam memiliki ciri berwujud padat pada suhu kamar kecuali raksa, dapat ditempa dan dapat diregangkan, merupakan konduktor listrik dan panas atau penghantar yang baik. Sedangkan non-logam ada yang berwujud padat, cair, dan gas, bersifat rapuh dan tidak dapat ditempa, non-konduktor atau tidak dapat menghantarkan panas dan listrik kecuali grafit. Berikut tabel unsur logam. Ada aluminium, aurum, argentum, kalsium, koprum, ferum, natrium, dan sebagainya. Dan tabel unsur non-logam seperti pada gambar. Kegunaan unsur logam dan non-logam yaitu natrium digunakan untuk membuat lampu natrium dan senyawa untuk garam dapur. Strontium digunakan untuk membuat warna merah pada kembang api dan bahan untuk pembuatan cat kering. Magnesium paduannya digunakan untuk bahan pesawat. Iodin sebagai bahan antiseptik dan senyawa yang digunakan untuk garam beriodium dan fotografi. Selanjutnya senyawa. Senyawa merupakan zat tunggal yang dapat diuraikan menjadi dua jenis atau lebih zat yang lebih sederhana dengan cara kimia. Contohnya air. Air terdiri dari dua atom hidrogen dan satu atom oksigen. Contoh senyawa yaitu air unsur penyusunnya hidrogen dan oksigen, garam dapur terdiri dari natrium dan klorin, gula tebu terdiri dari karbon, hidrogen, dan oksigen. Selanjutnya kita bahas tentang campuran. Contoh campuran yang ada di alam yaitu adanya campuran udara,
air, dan batuan. Campuran adalah suatu materi yang terdiri atas dua zat atau lebih dan masih mempunyai sifat zat asalnya. Campuran dibagi menjadi 1. Campuran homogen, 2. Campuran heterogen. Pada sirup, itu terdiri dari campuran air, gula, dan pewarna yang menyatu menjadi sebuah larutan. Sirup merupakan contoh dari campuran homogen. Campuran homogen adalah campuran yang tidak dapat dibedakan zat-zat yang tercampur di dalamnya. Contohnya larutan gula, larutan garam, dan sirup. Larutan terdiri dari pelarut dan zat terlarut. Selanjutnya campuran heterogen, yaitu campuran zat yang tidak dapat bercampur satu dengan yang lain secara sempurna, sehingga dapat dikenali zat penyusunnya. Contohnya campuran air dengan minyak dan campuran air dengan pasir. Selanjutnya pemisahan campuran. 1. Filtrasi, yaitu untuk memisahkan cairan dan padatan yang tidak larut berdasarkan perbedaan ukuran partikel zat-zat yang bercampur. Contohnya pada penyaringan air sumur yang keruh. 2. Sentrifugasi. Metode ini digunakan untuk memisahkan sel-sel darah merah dan sel-sel darah putih dari plasma darah. Distilasi atau penyulingan, yaitu didasarkan pada perbedaan titik didih dari zat yang bercampur, sehingga saat menguap, setiap zat akan terpisah. Kromatografi, yaitu didasarkan pada perbedaan kecepatan merambat antar partikel-partikel zat yang bercampur dalam suatu medium diam ketika dialiri oleh suatu medium gerak. Contohnya pemisahan zat warna dan tes urin yang dicurigai menggunakan obat terlarang. Selanjutnya sublimasi, yaitu didasarkan pada campuran zat yang memiliki satu zat yang dapat menyublim, sedang zat lainnya tidak dapat menyublim. Contohnya pemisahan campuran iodin dengan garam. Berdasarkan penjelasan di awal tadi, maka dapat disimpulkan perbedaan unsur, senyawa, dan campuran, yaitu unsur terdiri atas zat tunggal tidak dapat diuraikan dan terdiri atas satu jenis atom. Senyawa berupa zat tunggal yang dapat diuraikan tersusun atas dua jenis atom atau lebih, perbandingan massa zat penyusunnya tetap. Campuran dapat diuraikan tersusun atas dua jenis atom atau molekul atau lebih, dan perbandingan massa zat penyusunnya tidak tetap. Demikian video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.